Kemudian waktunya, saya Sinta, mahasiswa program studi bimbingan konseling, semester 7, lagi magang di DP2PA. Nah, saya tadi tertarik tentang pemaparan Ibu tentang SRA. Nah, bisakah Ibu menceritakan singkatnya aja inisiasi dari mana sih ini sebenarnya Bu SRA? Terkait tujuannya juga mungkin bisa Bu. Ya. SRA atau yang kita kenal sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak baik di sekolah maupun madrasah ini merupakan program ya, yang adalah dari pusat atau dari Kementerian PPPA kepada seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ada 34 provinsi di mana perwujudan dari SRA ini menciptakan proses pembelajaran yang ramah anak. Jadi di dalamnya banyak komponen yang harus kita lengkapi dalam rangka mendukung program-program dari SRA ini. Program SRA ini adalah bagian dari indikator di dalam Kabupaten Kota Layak Anak, ya ini pada klaster pendidikan, klaster keempat, dan terletak pada indikator 18, 19, dan 20 untuk SRA ini, dan lebih spesifik di dalam indikator yang ke-19, sehingga seluruh provinsi yang adalah kebijakan dari kementerian dan arahan dari presiden ini harus mengupayakan untuk perwujudan dari sekolah ramah anak dalam rangka mewujudkan Indonesia layak anak di 2030. Jadi upaya-upaya yang kita sudah lakukan hingga hari ini adalah bentuk dukungan kepada pemerintah hingga daerah maupun pemerintah pusat terkait untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak khususnya di sekolah dan di kehidupan atau di lingkungan masyarakat pada umumnya. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang tujuannya juga. Saya tertarik nanya tentang bentuk layanannya mungkin Bu. Oh iya. Jadi sekolah ramah anak ini bukan hal yang baru, ya kan. Pada dasarnya sekolah-sekolah ini sudah mengupayakan pembelajaran yang baik, ya kan. Tetapi apakah komponen-komponen dalam pelayanan ini sudah sangat mengacu kepada standar yang ditetapkan. Nah, untuk itu ada namanya standarisasi SRA. Jadi harus bukan harus ya, tapi selayaknya, sepatutnya agar tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka kita punya acuan atau standarisasi yang sudah ditetapkan. Jadi pada dasarnya semua layanan di sekolah, baik sekolah informal, formal maupun informal, formal itu sudah menerapkan ya kegiatan-kegiatan dari SRA ini. Jadi ini program ini sudah terencana terus berlangsung untuk berkelanjutan demikian dan menyeluruh tentunya. Mungkin bisa dikasih contohnya Bu, kayak kegiatan apa yang saya kayak membedakan sekolah yang ada SRA-nya sama yang Oh nggak ada? ya, contoh sepele saja, misalnya bagaimana kegiatan pembelajaran ini, apakah dalam hal infrastrukturnya ini sudah memenuhi dalam hal perlindungan anak. Di sekolah kadang-kadang kita masuk ke ruang toilet anak. Apakah sudah ada pemisahan berdasarkan gender untuk anak laki-laki dan perempuan? Tentunya ini berkaitan dengan ramah anak. Apakah pencahayaannya ini juga sudah baik? Kemudian meja-meja tadi apakah sudah aman buat anak, tidak tajam pinggirnya artinya tumpul. Itu contoh, salah satu contoh. Kemudian tempat anak mendapatkan informasi atau pengetahuan atau informasi layak anak di tempat-tempat yang ada di sekolah ini, adakah artinya posisi-posisi yang diberikan sekolah ini untuk bisa anak mendapatkan informasi yang lebih banyak seperti perpustakaan kecil, ruang baca kecil, itu contohnya. Nah, anak juga punya kemampuan untuk berkreasi. Apakah disediakan tempat itu oleh sekolah sehingga anak di situ bisa menuangkan kreativitasnya sehingga dia boleh terarah, punya bakat minat ini terarah. Itu salah satu contohnya. Kemudian anak diajari bagaimana mencegah terjadinya bullying atau perundungan di antar teman ataupun nanti berkelanjutan di masyarakat. Jadi kita upaya untuk menata mental anak, karakter anak menjadi anak yang lebih positif dengan menerapkan disiplin positif. Begitu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Saya sudah cukup puas. Ya.
Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih.